Kenalin, ini Kak Yulia, penulis buku, influencer, dan edukator yang udah cukup dikenal. Kehealthian perempuan itu bukan hanya hormonal function dan physiologis function, tapi mental function mereka juga. Kita bahas sedikit tentang self-love. Self-love itu kita harus bisa switching. Jadi yang benar-benar accepting dan ini yang pengen berubah. Karena kalau kita terus accepting, somehow kita bisa masuk ke denial. Apakah cewek lebih kompleks psikologi? Sebegitu banyak self-sabotage behavior yang mereka lakuin dan menurut aku lebih banyak terjadi di perempuan dibanding laki. Konten-konten sekarang itu yang horor dan menakutkan tuh semakin banyak. Bedain dulu between influencing and educating. Jadi ketika kita memiliki suatu lifestyle dan hobi dan kita showing ke public, itu bisa dibilang masuk kategorinya lebih ke influencing. It's a cool lifestyle, it's a good lifestyle. Yuk join mempengaruhi in a good way. Tapi kalau educating, tanggung jawabnya lebih besar di situ. Karena kalau kamu mau masuk ke part kamu educating, you need to educate yourself hard enough. Iya. Pressure tentang body image, kita sebagai pelaku mungkin itu influencer atau orang yang di public figure, itu sebenarnya dimulainya dari ketika kita ngeset branding diri kita sendiri. Anak itu copycat, dia akan belajar dan dia akan menginstal programnya itu melalui mengcopy apa yang ada di lingkungannya, bukan dengan apa yang kita perintahkan. Ketika kamu mempercayai sesuatu dan sesuatu itu sampai ngaruh secara fisiologis, salah kamu pilih belief system, kamu bisa jadi lebih kuat atau jadi lemah. Oke, hari ini kita akan ngobrol sedikit dengan salah satu influencer fitness cewek ya, yang paling disenangi lah oleh para wanita. Apa-apa pasti nanya orang ini ya, sebelah saya. Jadi, kenalin, ini Kak Yulia, penulis buku, influencer, dan edukator yang udah cukup dikenal. Dan jujur ini pertama kali Kak, ngundang influencer cewek di sini. Jadi pionir. Jadi buat teman-teman mungkin yang nonton, saya tahu kalian mostly laki-laki. Jadi coba di-share aja ke teman kalian yang cewek, ke ibu kalian, ke pacar kalian, ke teman cewek kalian, semuanya siapa tahu biar bisa berguna ya video ini. Karena ini pembahasannya akan sedikit dalam. Ya. Oke. Welcome by the way Kak Yulia. Thank you for having me. Pertanyaan pertama, saya mau nanya langsung, kenapa kok bukunya udah nggak dijual lagi? Udah nggak dijual lagi. Karena tren bergeser ya. Tren bergeser, zaman aku launching buku awal-awal itu kan sosmed belum sebanyak kayak gini. Jadi ketika orang cari informasi itu mereka agak struggle kemana selain di YouTube pada waktu itu. Kayak nggak sistem search engine kayak sekarang. Jadi kalau orang search ilmu itu susah. Jadi jujur agak beda banget. Kalau dulu demand-nya tinggi, sekarang demand-nya lumayan low. Oh justru buku udah mulai low? Low. Even ebook? Ebook pun iya, karena orang distracted banget. Too much information. Ya, dan juga mungkin karena udah terjual terlalu banyak dan most follower aku yang non follower juga udah punya. Jadi mostly setiap aku ngobrol misalkan sama DM atau komen, rata-rata aku udah punya Kak bukunya, aku udah punya gitu. Jadi kayaknya udah spreading everywhere dan buku juga udah bisa dipinjemin ke teman-teman gitu. Jadi menurut aku pengen save. Dan alasan kedua yang menurut aku paling penting, karena ilmu kan update ya. Yes. Nah, aku ngerasa di buku aku itu ada beberapa yang aku sebenarnya pengen revisi banget. Karena udah dibantah sama penelitian baru. Atau kayak kurang lengkap. Atau terlalu bertele-tele yang pengen aku bikin dia lebih simple. Jadi aku ngerasa ini udah sudah 7 tahun, 8 tahun kan aku bikin buku itu. Udah lama. Jadi, it's time for a new chapter, I guess. Jadi buat teman-teman yang belum baca, ya berarti kalian yang missing out. Udah lama loh, 7 tahun. In total kayaknya udah 120.000 pieces keluar. Berarti tahun berapa tuh ya? 2018? Aku launching itu 2018 akhir apa 2019. Pokoknya sebelum COVID. Sebelum COVID ya. Tapi pertama yang memantik keinginan Kak Yulia untuk bikin buku itu yang I Hate Diet kan? Itu apa? Ada beberapa sih. Yang pertama itu karena kalau dulu platform itu kan base-nya YouTube ya. Dan YouTube itu kan aku dulu juga bikin videonya nggak terstruktur kayak sekarang. Jadi random, loncat-loncat. Jadi ketika orang mau cari informasi kan dia nggak organize. Biasanya orang bingung mulainya dari mana, step 1, step 2, step 3 gitu. Sedangkan di buku kan bisa aku organize dari bab 1, bab 2, bab 3, jadi flow-nya lebih enak aja. Itu sebenarnya alasan pertamanya. Karena sebagai aku pemilik konten, setiap ditanya, Kak aku terus mulainya dari mana? Aku lumayan frustasi gitu. Karena aku bikin konten udah banyak. Iya, harus kita suruh cari juga kasihan kan. Iya, Edian orang tetap confused kan, what to do. Jadi aku mikir, gimana ya caranya? Ya udah aku bikin buku. Which is work untuk banyak orang itu mereka bilang jauh lebih gampang di prosesnya karena lebih organized itu.
Dan yang kedua karena ada banyak juga personal experience yang ingin aku sampein yang menurut aku akan lebih intimate kalau di buku. Menurut aku bisa leluasa pilih gaya bahasa dan segala macam karena mungkin tidak ada sensor dan apa ya. Yes. Jadi aku bisa explaining semua struggle-nya aku di awal saat aku dulu mungkin eating disorder lah, takut makan lah, menderita sampai pingsan-pingsan. Bisa itu lebih ceritain, panjang lah ya. Bisa lebih menyedihkan gitu, bisa lebih dramatik gitu kalau di dalam buku. Jadi kayak kind of page awal tuh lebih kayak storytelling. Storytelling. Iya, baru ntar knowledge-nya itu kayak di mungkin udah 30% ke sana baru. Oke, jadi mungkin dari berawal dari cerita pribadi berarti ya, kesulitan Iya. dulu. Saya udah tahu, jadi mau di-share. Struggle-nya, kelamnya, horornya. Nanti kita bahas cerita itu ya, nanti kita bahas. Busuk. Tapi awalnya gini Kak, kemarin sempet aku tuh ibaratnya scraping data ya buat bikin konten, kayak pengen tahu gitu loh. Kalau di laki-laki tuh aku udah paham sebenarnya. Udah cukup paham, oh struggle mereka ini itu. Cuma untuk cewek nih, apalagi di era sosial media. Karena sosial media itu kan ibarat pedang mata dua lah. Iya, betul. Gitu, bisa jadi inspirasi, bisa jadi racun juga. Benar. Gitu kan. Bisa bikin anxiety kan? Yes, nah itu buat cewek aku nggak tahu apakah sekena itu kah. Kalau cowok soalnya ya lebih kayak tipe badannya ya, kayak misalkan ya kita ngomongin fitness ya, ya kayak Sibam misalkan ya udah dia idola Sibam gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu banyak variasinya. Tapi kalau cewek sendiri kan aku kan kurang paham. Nah kalau Kak Yuli kan sebagai content creator nih, gimana penanggapannya terhadap kayak social media yang menunjukkan kayak buat dunia cewek tuh cewek yang perfect tuh kayak gini gitu loh. Menurut Kak Yulia gimana? Menurut aku ya kalau dunia perempuan ini kayak kiblatnya lebih Kemana? banyak Iya. nih kayaknya. Kayaknya banyak banget variasinya. Jadi ada yang lebih ke arah Korean body goal, yang lebih kayak bisa dibilang mungkin kayak kurus ya. Kurus kayak kecil gitu. Ada juga yang fokusnya lebih ke muscle-y. Muscle mommy ya? Ya, ada muscle mommy. Ada juga yang lebih kayak Latina type, yang lebih kayak Apa thick, bedanya? thick. Oh, oke. Mungkin lebih heavy ya. Heavy, Jadi enggak body fatnya tidak terlalu lean, Oke. tapi muscle-nya lumayan thick. Jadi kalau kelihatan kayak leg-nya besar, hips-nya besar, boobs-nya besar, kayak thick gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang lumayan agak lean, mungkin kayak Coach Regina, Resti Ika. Lebih kayak atletik. Abs, ya, yang benar-benar fokusnya di abs, dan back. Jadi banyak banget sebenarnya referensi yang mereka aiming, dan banyak perempuan juga mereka keep switching karena mereka bingung, kayak mereka pengen semua tapi at the same time kan kita nggak bisa achieve. Iya, yes. Ketika Ya kalian nggak bisa lean sama thick berbarengan kan, jadi have to agak choose. susah. Kayak contohnya kalau pengen butinya agak bervolume gitu, kalau muscle doang kan beda ya. Ketika muscle combine sama fat itu estetikanya berbeda dengan buti yang doang. lean, yang lebih lean gitu. Tapi pengen abs juga. Nah ini kan banyak banget faktor selain genetik, program latihan. Nah ini yang biasanya bikin perempuan, akhirnya aku bisa lihat mereka tuh switching terus. Ke kanan, ke kiri, at the end mereka jadi seolah-olah nggak ada progress. Ya karena mereka try to do things at the same time kan. Mau achieve semuanya at the same time, which is itu juga problemnya aku dulu awal-awal. Jadi agak susah ya kita untuk menyamaratakan goalsnya kira-kira cewek tuh oke-nya seperti ini gitu. Jadi kayak it's not perfect. Generally kalau yang di fitness, yang aku bisa bilang yang mungkin goalnya tidak spesifik kayak K-pop ya. Kalau yang di fitness itu pasti pengennya abs-nya itu ada garis. Entah itu garisnya mau kotak-kotak atau garis V, pokoknya ada garis. Butinya pengen ada juga. Backnya pengen ada, tangannya nggak pengen. Biasanya bicep, tricep pengen pengennya tone. Ya tone or whatever lah itu. Nice and small and ya shapy gitu. Deltoidnya little bit, traps mostly nggak mau. Terus ini side juga nggak mau. Quad mostly nggak mau. Oh malah nggak mau ya? Malah mostly. Tapi aku nggak bilang semua. Ada cewek yang doyan quad. Ya? Teman-teman aku mereka suka. Ya, aku tipikal yang enggak. Aku termasuk yang di aliran awalnya, 3. Hamstring, squat. Maunya ke pantat kan itu semua ototnya kalau bisa. Glutes, back, lat. Dari sekian banyak kayak body type seperti itu nih. Berarti aku tanya dari Kak Yulia sebagai content creator ya. Pernah ada kayak social pressure nggak sih? Social pressure meaning kayak harus apa selama ini Kak Yulia yang penting aku happy gitu, apa ada pernah saatnya kayak kok kayaknya kurang bagus ya, kayak social pressure harusnya bikinnya badannya kayak gini gitu loh. Pernah ada nggak? Nah, social pressure kalau dari point of view aku, especially ketika kita representing diri kita di sosmed ya,
itu akan selalu ada sih. Jadi kalaupun dibilang, ya aku happy sama badan aku sendiri, tapi menurut aku pressure akan selalu ada. Kenapa? Karena sebenarnya dari yang setelah aku bertahun-tahun dan aku pelajarin ya, belajar psikologi lah, apa segala macam. Pressure tentang body image, kita sebagai pelaku mungkin itu influencer atau orang yang di public figure, itu sebenarnya dimulainya dari ketika kita ngeset branding diri kita sendiri. Lahirnya dari situ, bukan dari publik sebenarnya. Jadi misalkan aku seorang Yulia Balsun, ketika aku memutuskan, oke, aku mau going public, aku mau membrandingkan diri aku seperti apa? Fitness ke arah mana arahnya? Oke, aku waktu itu memutuskan aku pengen fokusnya di fat loss dan aku fokusnya di booty. Dua itu kan. Berarti karena aku mau membrandingkan diri aku seperti itu, jadi subconsciously semua effort aku itu pasti aku ingin mencapai supaya branding aku itu bisa juga dilihat oleh si publik ini. Jadi kayak tervalidasi gitu oleh publik. Jadi kalau sampai aku tiba-tiba overweight, kan gak matching ya sama branding yang aku bikin. Tiba-tiba butinya kempes, kan gak matching juga. Yes. Nah jadi sebenarnya pressure-nya bukan dari publik. Tapi karena aku udah bikin set point, Yulia Balsun tuh ini. Ya, waktu talk lah. Ya, ini Yulia Balsun tuh ini. Dan aku berharap orang lain bisa melihat aku dan menilai aku sesuai baseline yang udah aku set ini. Ketika publik melihat aku lebih bawah dari baseline aku, di situ pressure-nya muncul sebenarnya. Tapi pernah capek nggak? How you have to like perform 100%, harus look 100% gitu loh. Apalagi di kamera gitu kan. Kalau enggak sih. Enggak. Kalau dibilang capek banget sampai kayak pengen give up, enggak. Karena mungkin aku dari awal selalu exposingnya apa adanya ya. Jadi ketika aku bloating ya aku ya kesunjuk. Bloating gede, perut aku enggak lean, buncit gitu. Terus misalkan aku lagi PCOS berhenti pil KB, itu kan hormonal fluctuation-nya untuk parah aku ya. Parah, water retention aku sadis. Cabi, double chin, tebel, lengan udah kayak tebel. Aku showing itu ke publik, aku telling the story kayak struggle-nya. Tapi at the same time aku jadi kayak parenting, aku juga comforting mereka. It's okay, it's gonna pass. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah ketika aku terlihat tidak se-oke photoshoot aku di sosmed aku merasa tertekan? Enggak. Biasanya yang tertekan justru malah kadang publik. Lebih ke kayak, Kak Yulia aja yang udah sedisiplin itu. Masih begitu. Masih bloating. Yeah. Ekspektasi mereka agak too much ya terhadap badan yang kalau udah rajin gini-gini berarti badan kita tuh udah jadi superhero gitu. Nah kayaknya itu yang menurut aku lebih struggle tuh di situ untuk aku. Lebih struggle di situ. Ya gimana aku coba untuk neutralizing ekspektasi mereka terhadap tubuh manusia termasuk tubuh aku dan tubuh mereka sendiri gitu. Itu sih yang sangat repot buat aku ya. Oke. Bukan menenangkan diri aku, tapi menenangkan orang. Iya, karena mungkin Kak Yulia udah berdamai lah ya. Iya. Walaupun ada mungkin udah lewat lah masa-masa itu. Karena atau nggak pernah? Karena awal-awal. Awal-awal. Banget. Banget ya? Banget. Awal-awal nge-gym. Kayak butinya kempes dikit. Pusing. Sama, kalau cowok juga sama. Kok kayak kecil ya gitu tiba-tiba kan. Ya dulu kan gak ngerti kalau misalkan kalau glikogennya kurang ya muscle size juga turun. Yes. Dulu gak paham, jadi aku mikirnya muscle mass yang turun. Wah frustasi. Pusing. Oke. Dari segi penikmat konten, karena kita juga kan selain konten kita juga nonton konten kan. Keresahan apa yang Kak Yulia ingin sampaikan gitu? Menurut Kak Yulia sekarang tuh fitness industry itu seperti apa? Apakah, iya pasti ada ke arah baik, cuma mungkin yang tadi disebut ya too much information. Karena aku selalu bilang ke followers ya. Kadang tuh yang bikin mereka nggak berprogres itu bukan nggak tahu apa-apa, bukan nggak taunya, tapi lebih ke mereka bingung memilah informasi itu seperti apa gitu. Nggak ada yang terstruktur, yes. Ya, jadi aku selalu bilang bahwa sebuah pembelajaran yang terstruktur itu adalah cikal bakal dari kalian bingung dan nggak ada progres, akhirnya burn out. Nah, tapi dari Kak Yulia gimana? Menurut Kak Yulia dunia konten fitness itu sekarang seperti apa? Fitness ya, karena aku mungkin berkecimpungnya lebih banyak di perempuan ya. Aku ngelihat juga efek-efek si konten ini terhadap community aku yang interact sama aku lah. Mungkin di komen, di DM, atau kalau di event. Konten-konten sekarang itu yang horor dan menakutkan tuh semakin banyak. Bahkan aku bisa bilang mayoritas konten itu menakutin. Iya. Tapi dibilang memberikan solusi juga mungkin dari segi persentase solusinya kayak 30% kalau aku ambil random summary, tapi nakut-nakutinnya 70 lebih gitu. Jadi at the end orang-orang ini, perempuan ini, mereka fokus di what not to do, and then kalau udah masuk ke what to do, ya mereka cuman mikirin di opposite dari what not to do aja. Sedangkan yang not to do-nya kan banyak banget.
Oh iya. Karbo nggak boleh, makan malam nggak boleh, makan pagi juga nggak boleh, splitting meal terlalu banyak nggak boleh, terus katanya makan terlalu sedikit, cuman 1 meal juga nggak bagus buat hormonal, intermittent fasting juga nggak bagus, so so much. Iya, karena mereka harus analisa lagi. Kalau menurut aku sih ya jadi pekerjaannya jadi banyak gitu untuk memilah. Confused. Yes. Akhirnya, ya itu ketika mereka nggak bisa ngelakuin salah satu dari checklist yang dilarang itu, mereka langsung labeling diri mereka sendiri. Dan ketika mereka udah labeling, ini kan kenanya udah psikologi ya. Bukan tips apa lagi yang paling efektif buat mereka, tapi secara self-labeling mereka udah melabel, oh aku orangnya nggak akan bisa disiplin. Oh aku orangnya memang tidak se-organize Yulia misalkan. Oh aku memang orangnya tidak sedisiplin Regina, or whatever. Itu udah, program apapun udah akan susah. Possibility untuk suksesnya susah, karena psikologinya udah kena. Yes, tapi apakah ngaruh dari kita misalkan adaptasi ke algoritmanya? Karena mostly kan algoritma sekarang yang penting views kan. Iya. Is it kayak menurut Kak Yulia kayak ngaruh gak sih? Kayak mereka jadi mau gak mau harus fear mongering biar orang ini share, attention seeking. Beda banget memang sih karena tren, karena aku mungkin mulainya kan dari 2017 ya. Back then kan informasinya harus bagus kan? Iya, kalau dulu kita mencari loyalty orang dulu, karena untuk orang bisa menikmati konten kita, mereka harus bikin keputusan kalau mereka mau loyal follow kita, dan baru nanti konten kita muncul di mereka kan. Jadi kita menarik loyalty itu dengan ya self branding kita dan segala macam, banyak gitu effortnya. Kalau sekarang kan mainannya search engine, keyword. Oke, aku searching cara mengecilkan perut pasca melahirkan. Random video muncul. Nanti yang kayak gitu juga muncul-muncul terus kan. Jadi ya akhirnya repeating gitu kan. Dan atau bahkan FYP yang kadang kita juga nggak cari muncul. Jadi untuk orang bisa loyal mengikuti misalkan kayak Delon ini karakternya kalau ngedukit apa sih gitu. Agak susah karena distracted. Udah ngikutin tips kamu nanti muncul lagi mungkin Delon B, Delon C. Iya. Akhirnya lupa sama Delon A. Terus informasinya juga bisa jadi udah beda. Jadi kan susah. Agak problematik sih. Mungkin ini terakhir kita bahas soal content creating ya. Mungkin kita bisa langsung move on ke yang lain abis ini. Apa yang menurut Kak Yulia orang lain perlu tahu tentang kehidupan kita nih sebagai fitness influencer gitu? Yang dari dalam hati. Boleh take time untuk mikir. Yang pengen kasih tahu sebenarnya, tapi itu kayak behind the scene expect gitu maksudnya. Yes. Ataupun yang Kak Yulia sebenarnya kayak enggak, kita memang normal loh, nggak selamanya kita perform 100% kayak apa yang kalian lihat di kamera or whatever ya. Kita sibuk itu apa gitulah. Iya. Apa yang mau dikasih tahu ke viewers? Oke, kalau dari point of view aku, karena aku again melihatnya dari banyak komplain dan comparison yang mereka lakukan ke aku. Contohnya, andai aku tidak sesibuk Kak Yulia, andai aku punya privilege kayak Kak Yulia, andai banyak kan mereka comparing dengan kondisi mereka. Yang menurut aku kita sebagai content creator sebenarnya, aku pribadi sih mungkin ya, aku dalam kondisi yang sering di stres tinggi sebenarnya. Karena sebegitu banyak hal yang harus dikerjakan dan itu multitasking itu banyak banget. Sesederhana kalau bikin konten, aku gak cuma mikirin jurnal dan skrip aja. Tapi se-lighting pun aku mikirin, se-audio pun aku mikirin, se-editing dan lain-lain. SEO, score, thumbnail, and everything. Jadi sebegitu banyak layer yang harus dipikirin hanya untuk satu buah konten saja. Di luar itu at the same time harus mikirin juga fitness kita sendiri. Jadi sebenarnya lumayan hektik. Jadi kalau misalkan di-compare, andai aku seperti Yulia, kayaknya kita semua punya struggle-nya. Kita semua ini struggling. Cuman ya, again kita nggak bisa bilang tergantung prioritas. Enggak sih, lebih ke kayak gimana kita puzzling-nya aja sih. Gimana kita strategizing, oke, periode ini fokusnya ya di fitness, oke, periode ini fokusnya di karir, di anak. Itu lebih ke time management, life management, and everything. Season-nya juga mungkin beda kan? Value kita setiap tahun kan berubah juga. Yes. Goal kita setiap tahun berubah. Yes. Jadi mungkin untuk teman-teman ya, kalau dari aku sih ya, it's okay untuk fitness influencer kesayangan kalian tuh mulai berubah. Karena ya itu sebenarnya justru indahnya Kak. Kayak watching them, kayak berlayar gitu, anginnya nggak tahu kemana ya, dia lihat jadi seperti apa gitu. Jadi jadi content creator juga ada struggle ya. Apalagi di fitness juga ada struggle masing-masing teman-teman. Tips buat yang mau jadi content creator. Nah. Oke, tips yang mau jadi content creator fokus di fitness and fitness aja deh. Ya, fitness. Oke ya. Kalau menurut aku, at least dari basicnya dibedain dulu between influencing and educating. Menurut aku itu penting karena itu yang tidak aku pahami ketika awal menjadi content creator. And I wish somebody bisa
guiding aku pada waktu itu. Jadi ketika kita memiliki suatu lifestyle dan hobi dan kita showing ke public, itu bisa dibilang masuk kategorinya lebih ke influencing. Karena kita showing people, this is my lifestyle, it's a cool lifestyle, it's a good lifestyle. Yuk join aku, or yuk follow lifestyle aku. Influencing kan, mempengaruhi in a good way. Tapi kalau educating, ini bisa sama tapi ada banyak perbedaan dengan influencing. Kalau educating, tanggung jawabnya lebih besar di situ. Ketika kamu mendedikasi, oke, aku mau mengeducate, memberikan tips, contohnya tips gerakan. Jangan pernah base dari yang works buat kita doang. Itu kesalahan aku di awal juga. Aku ngasih tips kickback. Karena menurut aku itu works pada waktu itu, tahun 2016-17 kan. Kayak begini. Dulu aku nggak ngerti biomekanik, ada wide, ada narrow, ada yang namanya center of mass, ada yang namanya mungkin pelvic tilt, segala macam. Aku dulu aku pelvic tilt, dan waktu itu pun aku nggak sadar, aku kasih tips dan ternyata it's not works for everybody gitu. Jadi ketika aku mau kickback dan aku belum cukup ilmunya untuk educating, ya kasih lihat aja lifestyle aku kalau aku melakukan kickback. Tapi nggak usah sampai ke part educating how to do a kickback. Karena kalau kamu mau masuk ke part kamu educating, you need to educate yourself hard enough. Iya. Dan harus update lagi. Hardnya tuh bener-bener hard, deep enough. Dan harus update terus kan. Harus update. Terus, itu nggak pernah ada selesainya. It's lifetime journey. Iya, lifetime journey. Jadi educator ya. Dan tidak mudah. But if that's your value and make you happy, do it. Gitu. Oke. Nah, ini khusus buat cewek ya. Kita mulai bahas spesifik buat cewek gitu. Karena salah satu hal yang juga aku sering denger itu mungkin tentang self love ya. Oke. Self love. Kita bahas sedikit tentang self love. Suka nih aku. Jadi ada dua nih. Ada dua kubu. Oke. Self love, ya udah kita terima diri kita apa adanya. Udah, that's it. Itu self love. Oke. Terus yang kedua adalah self love. Kita sadar diri kita itu misalkan kurang, ya so we do our best untuk memperbaiki itu, gitu loh. Oke. Nah, kalian lihat tim yang mana nih? Nah, aku mungkin cerita dikit ya. Aku suka banget pelajarin tentang psikologi. Especially 3 tahun belakang ini aku mendalami terus. Dan itu yang bikin aku senang banget sekarang konseling ke psikolog. Karena biasanya kalau udah setengah sesi terakhir aku lebih banyak nanya about other people. Case orang. Dari situ aku ngerti tentang kayak, oh manusia tuh seperti ini ya. Operating sistemnya kalau dari segi psikologi. Dan itu berpengaruh banyak di fitness dan diet juga ternyata. Kalau kita ngomong ke self love. Jadi ada kubu yang benar yang kamu bilang tadi. Ada kubu yang kayak, ya kita harus bersyukur dan kita terima dan kita enjoy our life, enjoy ourselves. Jangan demanding too much. Karena itu kayak kind of kita bad labeling. Terus kita pengen sesuatu yang lebih dari yang kita miliki gitu kan. Yang satu lagi kayak kita harus achieving something better. Karena kan itu the way kita respecting badan kita dan lain-lain. Dan yang aku pelajarin, self-love itu bukan choosing between dua side. Tapi kamu harus bisa balancing. Bukan balancing ya. Kamu harus bisa pindah between side kiri dan kanan di momen kapan kamu harusnya pindah. Jadi menurut aku pribadi, self-love itu kita harus bisa switching in between dua kubu ini. Aku bisa bilangnya bukan dua kubu ya, mungkin dua kutub. Kutub utara, kutub selatan gitu. Jadi yang benar-benar accepting dan ini yang pengen berubah. Karena kalau kita terus accepting, somehow kita bisa masuk ke denial. Jadi kayak contohnya ketika badan kita udah kasih signal kalau badan kita ini kayak udah banyak problem. Instead of kita mendengarkan signal dari badan kita, kita denial. Oh enggak kok, tapi kan aku feeling good about myself. Ya feeling good itu kan dari segi psikologi. Health kan harus ada fisiologis, ada psikologis. Dua-dua ini harus masuk ke kondisi sehat. Dua-duanya. Kalau salah satu masuk kondisi tidak sehat, kan kita nggak bisa dibilang kita dalam kondisi sehat. Harus psikologi dan fisiologis harus sama-sama seimbang sehat. ya? Iya. Jadi ketika kondisi fisiologisnya drop, badan kasih signal, tapi kita cuma menggunakan parameter psikologi sebagai barometernya gitu kasarnya kayak, no I feel good, I feel fine, nothing's wrong about me, I feel happy. Itu kan psikologik parameter. Fisiologisnya gimana? Yeah. Gitu. Nah, sekarang yang kubu sebelahnya, kalau misalkan aiming, terus juga kita bisa masuk ke abusive juga. Karena kan ada beberapa part yang kita tidak selalu bisa improve terus. Ada part yang mungkin memang secara naturalnya dia akan stuck. Atau akan degrading, skin, aging, itu kan juga ada partnya memang gitu. Jadi kalau kita terus aiming, kita bisa
depresi juga karena there is no limit gitu kan. Jadi kita harus bisa switching in between dua kutub itu. Menurut aku self love tuh kayak gitu sih. Berarti it's an art di kayak kalau aku lihatnya kayak punya anak nih. We want to push our kids kan biar dia give their best gitu kan. Iya. Tapi satu sisi juga kalau dia udah did their best kayak ya udah kita pat, kita bilang oke, good job, you did great gitu kan. Iya. It's an art of balancing ketika kita ya udah kita sadar diri sama kita tetap push. Tapi ya jangan jadi alasan juga kalau misalkan kalian punya genetik jelek gitu. Menurut aku ya, mikirin soal genetik itu nggak membawa hal plus buat kita sih. Kayak I mean ya, the only thing that matters ya if you work hard enough and you love kayak what you do gitu loh. Karena ketika kita mikirin soal genetik, itu juga nggak membantu apa-apa ke progres kita juga sebenarnya. Kan pada akhirnya tetap orang yang punya genetik pun kalau mau achieve greatness harus work hard. Jadi it's about ya aku suka banget yang kita andaian kita punya anak gitu loh. Dan kita parenting. Kita tahu kapan kita bisa validating, kapan kita bisa accepting, kapan kita bisa push buat disiplin, kapan kita bisa juga marahin sebenarnya. Tapi ya dengan cara yang tidak toksik marahin. Itu juga harus bisa marahin diri kita sendiri. Kita harus bisa koreksi juga. Tapi kita tetap harus bisa validating juga. Itu kan dua kubu berbeda ya. Bisa dibilang feminine energy and masculine energy. Masculine is about driving, chasing, kayak fighting. Feminine is about protecting, validating. Nah, kayak gitu juga menurut aku. Kalau self love ini kamu harus bisa balance between kapan kamu harus menjadi masculine energy, kapan kamu bisa menjadi feminine energy. Terlepas kita perempuan atau laki-laki. Setuju. Tadi sempat Kak Yulia bahas soal tadi tipe cewek yang banyak ya, itunya ada yang Korea, ada yang bla bla bla. Cuma pasti ada garis di mana kayak oh ya ini sehat. Gitu ya. Nah, itu aku pengen bahas sedikit. Maintaining maybe good level of body fat lah ya, karena muscle mass ya needs time. Tapi kalau dari Kak Yulia gimana? Kalau misalkan mungkin ada gitu body fat titik yang dimana oh ya ini sehat gitu loh. Kalau yang ini kayaknya nggak bisa di maintain terlalu lama gitu. Kalau dari cewek ya, karena kalau cowok kan beda kan. Karena for me it's easier. Karena kita nggak punya hormonal fluctuation yang terlalu aneh-aneh gitu loh. Menurut Kak Yulia gimana? Untuk cewek ini pendekatannya ke body fat. Untuk cewek karena as we know, seks hormon kita kayak estrogen, progesteron, segala macam itu kan hormon yang base-nya dari kolesterol. Dan dia akan diproduksi dengan baik, di-maintain dengan baik ketika body levelnya juga cukup ideal. Karena kalau body fatnya sampai too low or too high, ntar akan kayak, ya pokoknya ribet lah ya, si chemical-nya kompleks. Dia itu bisa sangat berpengaruh ke hormonal problem juga. Kalau hormonal problem berpengaruh, itu bisa ke depression dan lain-lain. Jadi, menjaga level estrogen wanita untuk di stay yang healthy level itu penting banget buat perempuan karena selain itu juga berpengaruh ke mempertahankan muscle mass karena anabolik hormon perempuan itu ternyata adalah estrogen dan juga itu ngaruh banget ke mental health condition kita. Kalau estrogennya drop, wah susah sekali untuk perempuan untuk being waras gitu ya. Ya, jadi it's not only about bentuk badan doang ya. Jadi aku ngomong di sini. Itu di range 20%-an average, tapi kita nggak bisa pukul rata. Karena in real life aku ngelihat di lapangan banyak perempuan yang di bawah 20%, itu mereka menstrual cycle masih oke, mood masih bagus. Set point-nya mungkin lebih rendah ya dia. Iya, set point-nya lebih rendah. Dan berarti kayak di 19%, 18%, aku melihat masih beberapa survive di situ dan mereka fine. Tapi mostly itu di 20 ke bawah udah mulai ada simptom-simptom sih, ya. Mulai kayak ya depression dan lain-lain, mood swing dan juga menstrual cycle udah mulai berantakan. Di 20 sampai sebenarnya sampai 30 kalau kita lihat di textbook. Tapi kan balik lagi. Kehealthyan perempuan itu bukan hanya hormonal function dan physiologis function, tapi mental function mereka juga. Biasanya perempuan kalau body fatnya udah mendekati 30, mental mereka yang udah kena. Gendut karena gitu itu ya. Terlalu tebel, terlalu chubby, terlalu ini. Jadi makanya ini agak sangat range-nya tuh depends. Kalau aku melihat dari segi fisiologis dan psikologis, kayaknya di 20 sampai 26 probably. Ya. Jadi harus tes juga ya, makanya kita harus coba-coba gitu yang ada yang functionnya kita oke, tapi kayaknya agak tebel. Secara fisiologis, fine. Tapi secara psikologis, mereka complaining terus tiap hari. Terus jadi gampang gonta-ganti. Menurut aku itu masuk kategori tidak healthy juga.
Oke. Karena aku selalu melihat dari dua kubu ini kan, psikologis dan fisiologis ini. Jadi Kalau Kak Yulia berarti apakah sengaja melakukan misalkan fluctuation, misalkan oke di season ini kayaknya naikin body fat atau lebih suka yang maintenance kayak ya udah ditahan di situ aja gitu. Kalau untuk sekarang? tergantung dari value dan goal aku pada tahun itu. Oke. Kalau goal aku fokusnya di bisnis berarti kan itu prioritasnya adalah ya works dan segala macam, konten, belajar dan lain-lain. Aku lebih ke yang long term maintenance saja. At least dia nggak losing muscle. Aku berusaha untuk kayak lean bulking. Ya, atau nggak tambah gemuk kan? Ya, intinya ya. tambah gemuk. Ya kalau titik bisa sweet dia spot nih. lebih lean sedikit, it's good gitu. Tapi aku nggak ada spesifik yang kayak harus. Nah kalau spesifik untuk tahun ini, aku lebih chill di bisnis. Karena mungkin udah selama 4 tahun ini aku kayak Udah push terus ya? push terus, aku pengen step back. Dan aku ngerasa aku pengen fokusnya lebih ke fitness yang jadi value dan prioritas aku. Beauty, fitness, terus juga lebih relax time, lebih ke feminine energy. Aku pengen lebih dominan tahun ini. So di sini aku baru mainin bulking cutting. Oke. Dan itu organize. Jadi aku kayak bikin timeline Ada selama plan, ya? setahun. Kayak oke di sini sampai minggu ini aku cutting, minggu ini aku bulking. Nggak terlalu fix banget, tapi kalaupun bergeser paling ya seminggu 2 minggu bergeser lah. Oke. Kayak gitu. Jadi tergantung value. seasonnya juga Yes. ya. Oke, jadi gitu. Jadi buat teman-teman yang cewek pengen nyontek ya, Kak Yulia lagi apa pengen tahu gitu kepo ya ini. Nah, sekarang karena yang mostly nonton itu adalah cowok, jadi aku mau meminta Kak Yulia biar bantu kita para cowok nih. Biar nggak istilahnya sorry gak goblok-goblok amat ya. Jadi kayak biar bisa ngerti. Karena fitness adalah sebenarnya sama ya untuk semua manusia ya. Selama pria dan wanita itu adalah suatu spesies, sebenarnya prinsip dasar juga tetap berlaku untuk keduanya. Tapi sayangnya ada banyak faktor juga yang membedakan fisiologis kita antara cowok dan cewek gitu. Sesimpel misalkan dari hubungan romansa aja rasanya laki-laki dan perempuan tuh kayak nggak pernah ngerti satu sama lain. Iya. Nah, jadi equality is not sameness. The sexes are equal in value but different in design. Apa aja kunci penting yang membedakan wanita dan pria pada dunia fitness? Oke, yang membedakan wanita dan pria pada dunia fitness, kalau secara fisiologis yang aku pelajarin, kebetulan aku baru banget ikut seminar ini yang membawain materinya Martin Revalo. Di situ ngebahas bahwa secara fisiologis kemampuan untuk perempuan dan laki-laki membentuk dan menambah massa otot itu based dari percentage itu sama, similar banget. Which is di hasil penelitian itu sekitar 8% improvement muscle mass selama 1 tahun. Cuman yang membedakan karena cowok kan baseline muscle-nya tuh lebih besar. Yes. Karena ya testosteron bikin baseline kalian itu berangkatnya udah dengan bobot lean body mass yang lebih besar. Contohnya mungkin kalau laki-laki belum ngapa-ngapain aja lean body mass-nya udah lebih gede. 70 kilo. Yeah. Perempuan 50 kilo. So 8% dari 70 sama 8% dari 50 kan lumayan jauh ya. Yeah. Itu yang membuat seolah perempuan ini bisa dibilang jomplang banget sama laki-laki dari kemampuan building muscle. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari persentase kemampuan kita itu sama. Speednya itu juga bisa sama. Jadi dari segi tekniknya, programnya, selama goalnya sama, ya semuanya bisa diimplementasi sama rata. Recovery-nya segala macamnya. Gitu. And also aku mau mention lagi kalau mungkin ini biar banyak orang yang paham ya. Karena banyak orang kan persepsinya testosteron kan hormon pembentuk otot. Perempuan gak ada testosteron. Nah permasalahannya hormon pembentuk otot di perempuan adalah estrogen. Jadi itu yang menyebabkan si penelitian itu ya menghasilkan outcome yang sama antara perempuan dan laki-laki. Kita dominan estrogen dan itu anabolik hormon kita. Kalian dominan testosteron dan itu hormon anabolik kita. Kalian udah kita punya masing-masing tapi kapabilitas kita sama. Yang membedakan menurut aku lebih ke goalnya. Perempuan yang aku bilang tadi kan trapsnya nggak mau besar. Butinya pengen buti samping, buti atas. While cowok kan lebih kayak yang penting butinya balance sama leg-nya. Kalau cowok tuh buti tuh kayak bahu. Ya. Ya ada depan, samping, belakangnya the same. Iya, nggak spesifik kayak ininya. Gitu. Sometimes kita juga nggak latihan sih, cuma mostly dari squats sama deadlift kan. Dan itu nggak terfokus bodybuilding program gitu kan. Mostly yang membedakan kalau dari segi fitnessnya sih goalnya, aku lihat. Tapi lebih banyak psikologinya sih. Nah iya. Psikologinya berbeda sekali. Apakah cewek lebih kompleks psikologi? Cewek itu kalau aku lihat ya,
mereka self-sabotaging behavior-nya jauh lebih besar dibanding laki-laki. Jadi ada banyak subconscious decision, baik itu perkataan, perbuatan, atau label yang mereka lakukan ke diri mereka sendiri, yang intinya untuk avoiding the pain. Avoiding the pain itu ya avoiding pain dari gagal fat loss, gagal bentuk muscle atau apapun itu. Dan juga avoiding the pain physical, sakit badan, sore, segala macam. Jadi sebegitu banyak self-sabotage behavior yang mereka lakuin, dan menurut aku dari yang aku lihat dari kasat mataku ya, lebih banyak terjadi di perempuan dibanding laki-laki. Ketika laki-laki itu punya suatu goal, mereka self-sabotage-nya lebih rendah dan mereka lebih berani facing the pain. Kayak gagal ya, karena menurut mereka mungkin tidak melakukan lebih painful dibandingkan melakukan. While untuk perempuan, melakukan itu lebih painful dibanding tidak melakukan. Jadi persepsi pain-nya itu berbeda gitu. Sebenarnya kalau mau dibahas itu deep banget. Deep banget. Karena apalagi kalau yang aku lihat malah harusnya begitu. Tapi malah di zaman-zaman ini jadi cowoknya jadi lebih nggak mau thriving dan lain-lain ya. Mungkin itu. Oh, really? Ya. Itu dari ya. Kompensasi cowok. Ya cowok. Tapi kalau cewek justru nggak tahu ya. Belakangan apalagi ada labeling terkait independent woman dan lain-lain. Jadi ya tapi mungkin itu menarik dibahas nanti lah ya. Itu seru sih. Ya itu bakal panjang, durasinya bakal 3 jam nanti teman-teman. Feminin keluar lagi feminin. Iya, yes. Karena itu kan aku nggak tahu ya, menurut aku juga mungkin terpengaruh dari ya society-nya juga sih nanti dan lain-lain. Iya. Cuma yang ini yang menarik dibahas ya, aku juga nggak ngerti itu adalah menstrual cycle. Karena ini aku punya klien juga cewek, dan hopefully setelah ini klien-klien cewek aku langsung oh ya Galanik sudah belajar gitu ya. Apakah sengaruh itu ke progress fitness? Menstrual cycle ada yang mungkin sakit banget, ada yang nggak terlalu sakit, ada yang drop performanya, ada yang nggak drop. Karena aku juga dulu sempat belajar baseline stress masing-masing orang tuh beda. Jadi ada yang lebih operate well ketika ada stress, ada yang lebih operate well ketika nggak terlalu banyak stress. Yeah. Cuma dari Kak Yulia sendiri dari perspektif seorang cewek gitu, menstrual cycle itu apakah sengaruh itu sama fitness progress atau enggak? Oke, ini aku mungkin jawabnya dari 2 point of view ya. Kalau dari segi outcome fisiologis atau fitnessnya, dari muscle mass segala macam, nggak ngaruh. Termasuk yang PCOS pun nggak beda, maksudnya similar. PCOS nggak PCOS, outcome fitnessnya dari muscle building, fat loss itu sama. Maksudnya similar lah, so itu nggak ngaruh. Terus dari segi luteal phase, terus ovulation, menstrual phase kayak gitu-gitu, sebenarnya secara fisiologis kapabilitas untuk building muscle juga masih sama. Cuman yang membedakan adalah mungkin pertama kondisi fisik orang memang berbeda. Memang. Karena kan ada orang yang ketika menstruasi dia sangat cramping. Wow, itu crampnya itu aku pun dulu begitu. SMP SMA aku kalau menstruasi aku nggak bisa berdiri. Sekarang enggak, karena kan aku udah pakai kontrasepsi. So ada perubahan secara fisiologis. Kan? Berubahnya pas lagi ada kontrasepsi atau sebelum itu udah sempet kayak udah gak terlalu parah? Bisa berubah nggak sih itu? Seingat aku setelah kontrasepsi justru quality of life aku dari segi menstrual cycle tuh jauh lebih baik. Oh, Oke. Iya, jadi kayak itu ngebantu banget gitu. Jadi kalau dari segi kondisi fisik, bisa dibilang mungkin symptom atau side effect dari menstrual cycle ini setiap orang memang berbeda. Ada yang sakit kepala banget, ada yang dehidrasi dan lain-lain. Tapi ini uniknya nih. Aku punya experience juga sih. Jadi zaman dulu kan aku nggak terlalu baca-baca penelitian sendiri ya. Aku biasanya dengar orang yang membacakan penelitian dan aku langsung percaya sama orang tersebut gitu. Ya bias aku tinggi banget lah dulu gitu. Jadi ketika dulu ada misalkan educator yang bilang, bahwa kalau perempuan itu kalau misalkan lagi, dulu itu lebih ke PT sih. PT bilang ke aku, perempuan tuh kalau lagi mens memang suka lemes. Jadi nggak usah berat-berat lah ngangkatnya. Placebo-nya itu besar banget. Dan somehow secara fisiologis badan aku mengikuti placebo itu. Jadi bener pas saat aku mendekati menstruasi, aku lemes. Fast forward berapa tahun kemudian, aku denger di YouTube, aku lupa siapa yang ngomong, pokoknya udah lama banget kalau nggak salah, Atlin X or something, aku nggak inget, udah lama banget. Nah, orang itu bilang, perempuan itu justru kalau lagi menstruasi, hormonnya lebih cenderung mirip sama laki-laki. Karena kan ada perubahan hormon, justru secara fisiologis kalian itu sebenarnya lebih kuat saat kalian menstruasi. Coba tebak apa yang terjadi? Jadi lebih kuat? Iya. Secara fisiologis placebo banget kan? Nah itu aku, ya memang bisa dibilang ya, itu baru ke diri aku sendiri. Cuman dari situ aku belajarin banget, wow, belief system is actually berbahaya. Ketika kamu mempercayai sesuatu, dan sesuatu itu sampai ngaruh secara fisiologis, salah kamu pilih belief system, kamu bisa jadi lebih kuat atau jadi lemah.
Itu kan ada penelitian yang di Yale University, pernah dengar nggak penelitian tentang Belum sih. smoothie? Ya. Oh, belum. Jadi kayaknya pegawai hotel dikasih smoothie, terus yang smoothie-nya itu satu labelnya itu high calorie. Aku lupa kalau nggak salah 800 kalori or something. Terus yang satu lagi low calorie kayak 200-an. Saya ingat aku ya. Nanti kita cari aja penelitiannya, aku share ke kamu. Di situ tuh dua kelompok itu dikasih minuman itu, lalu mereka melakukan tes untuk ngelihat spiking hormon. Jadi bukan ditanya secara kualitatif kayak gimana kamu rasanya, itu juga ditanya. Nah, grup yang minum smoothie yang high calorie ini pas di interview mereka ngerasa lebih satisfied. Wah, aku ngerasa jadi nggak craving, aku ngerasa jadi aku lebih berenergi dan segala macam. Dan pas di tes darah, bener, memang hormon nafsu makannya itu dropping. Jadi mereka nggak craving, leptinnya tinggi, grelinnya drop. Dan grup yang satunya, yang smoothie-nya lebih low calorie, pas di interview mereka biasalah cranky. Ya, aku craving, aku lemas, bla 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 bla. Dan di blood test itu juga sama. Kelihatan sesuai dengan obrolan mereka gitu. Kalau misalkan hormon lapar mereka spiking dan hormon kenyang mereka turun. Ternyata smoothie-nya kalorinya sama. Boom. So dari situ kita bisa lihat persepsi itu bisa berdampak sampai ke hormonal level. Gimana ceritanya coba? Grelin bisa spiking, yang satu grelinnya cuma gitu doang, yang satu spikingnya tinggi. Ketika kamu dikasih smoothie yang kalorinya sama. Interesting. Placebo effect itu Termasuk sama nafsu makan ketika kita lagi misalkan cewek lagi mens gitu juga sama kan? Iya, itu hormonal ada, tapi semakin kita tanamkan terus si placebo-nya, mereka kan semakin percaya kan. Oh, kalau kita lagi craving tuh pasti nafsu makannya makin gila, pasti jadi craving, sugarnya berlebihan. Mungkin yang tadinya si orang yang nggak craving terlalu berlebihan karena dimasukin program ya, diri program subconsciousnya yang lama-lama akhirnya terinstall dan dia jadi punya program baru bahwa oh saya PMS, saya craving. Hormonalnya support si belief system itu. Jadi itu salah satu yang aku lumayan sering bahas juga ya, kampanyein ya. Hati-hati dengan belief system yang kamu install dan placebo, because it's real because you make it real. Sometimes, not in every case, but some case it can real because you decide and you choose to make it real. Interesting. Terus kalau buat kita nih, para makhluk-makhluk cowok ini ya, what can we help? Gimana caranya kita bantu, misalkan pacar atau istri kita atau siapalah teman kita gitu yang cewek, ketika mereka lagi go through this dalam dunia fitness ya, let's say ketika lagi latihan, or ketika dia lagi diet terus habis itu harus kita apain gitu biar dia tetap stay on track. What's the best way? Stay on track-nya tunggu, dari pertamanya memang dia yang... Ya, dia yang mau. Dia yang mau? Dia yang mau, terus pas lagi ini tuh kayak aduh pengen nyerah nih gitu. Oh, berarti ketika dia dapat struggle... Ya, kita harus gimana sih? Ya. Wow, it depends ya. Tergantung personality perempuannya. Ada perempuan yang harus soft approach, yang divalidasi, didengar dulu, baru ditemenin segala macam. Tapi ada perempuan, kayak contohnya aku, sweet validation gitu nggak works. Aku harus kayak pakai coach agresif gitu. Oh iya, tough love right? Jadi ya pasangan aku tuh harus kayak, kamu bilang kamu mau ini, ya go for it. You said you want it, so you do it. Why you give up? Are you a give upper or something? Jadi kayak harus agak di push ya, disenggol ya. Iya, disenggol yang bam. Terus aku langsung mungkin egonya kena kayak, oh ya. Jadi beda-beda. Kayak gitu. Jadi really beda-beda ya. Iya. Jadi miskonsepsi kayak, oh saya harus lebih lembut lah, let's say gitu-gitu. Tergantung personality perempuannya kan. Iya, tergantung. Jadi gak bisa ya. Gak bisa ya. Sama kayak squat kan, gak ada satu form works for everybody. Itu juga lagi wanita, makhluk kompleks juga. Saya agak gak berani ngomong, saya takut salah soalnya. Takut salah. Depends. Jadi mungkin the good things itu kalau kita pakai metode kayak psikolog atau terapis, ask question. Kamu kalau lagi down biasanya kamu baru termotivasi kalau aku kasih support sejenis apa? Karena jenis support kan ada banyak. Iya. Ya, bikin question dan tanya. Kamu lebih suka aku tanya kamu dan dengerin kamu terus kamu venting dulu, keluarin semua keluh kesal kamu, baru aku validating, atau kamu pengennya aku langsung fixing the problem, cari solusi, kayak gitu kan? Beda-beda kan? Tanya ya guys, komunikasi lah. Beda-beda. Karena aku juga punya temen yang misalkan dia lagi venting nih, iya nih aku nih. Kalau aku langsung kasih solusi, dia malah tambah down. Karena di point of view dia, aku cerita bukan minta solusi. Aku cerita untuk aku releasing semua heavyweight di aku pengen keluarin.
dan dengerin. Jangan kasih aku solusi, karena kalau kamu kasih solusi kayak kamu cutting my proses gitu ya. Aku lagi keluarin ini. Jadi communicate, Ya, ask questions. Oke. Yeah. Ini pelajaran yang saya tunggu ini ya. Is dieting different on men versus women? No ya, is training different from men versus women? Sudah dijawab juga? Yeah. No. Terus strength training sudah diakui memiliki banyak manfaat. Tapi ada nggak sih mungkin kalau aku kan cowok nih bisa ngomong soal kalian dapat plusnya ini loh dari strength training. Kalau cewek apa plusnya dari strength training? PCOS ya, it helps a lot. Karena kan angkat beban, perbaikin sensitivitas insulin, PCOS, prediabetes, itu kan salah satu solusinya dengan building muscle. Jadi untuk perempuan yang punya hormonal issues, jangan overdoing of course, tapi itu bisa bantu banyak banget untuk stabilin hormon dan segala banget program hamil dan lain-lain. Oke. Hamil nih, ini yang hamil nih ya. Ini menarik juga nih, ya kan? Wanita tuh harus mengandung selama 9 bulan dan ini bukan proses yang mudah, teman-teman. Yes. Apa saja informasi yang Kak Yulia ingin berikan ke cewek ya, misalkan yang let's say ingin punya anak atau sedang punya anak atau setelah punya anak gitu, mungkin ada relationship ke diet ataupun strength training gitu. Dan mungkin terakhir bisa dikasih juga sedikit buat kita para cowok gimana ya ngomonginnya gitu, edukasinya atau supportingnya ya. Hamil itu proses yang panjang dan bukan lumayan ya, bahkan sangat berat untuk badan kita. Sebegitu banyak perubahan dari segi fisik, muscle juga melar, organ juga bergeser, hormonal berganti dan segala macam. Taruhan nyawa juga tinggi ya di situ ya. Jadi ketika kalian sudah melahirkan nanti atau sudah melahirkan dulu, mungkin 2 tahun lalu, 10 tahun lalu, pertama apresiasi dulu badannya karena bisa survive dari melahirkan itu achievement yang besar banget. Meskipun belum langsung kurus, of course nggak akan langsung kurus, tapi jangan langsung aiming buat goal yang lain dulu. Kalian bisa survive dan hidup pun itu sudah satu achievement yang besar. Sebegitu banyak statistik meninggalnya atau cacatnya atau komplikasinya ibu yang hamil dan melahirkan. Jadi ketika kalian healthy sekarang, please say thank you ke diri kalian, ke Tuhan, karena itu wow, aku merinding ya. Itu journey yang berat banget buat perempuan. Kedua, kan kita itu menggendutnya itu 9 bulan ya. Please lah, kalau mau kurus, baik itu laki-laki pasangan ya, kadang suka kasih pressure yang gak realistis juga dari pasangannya. Atau si perempuannya yang mungkin karena anxiety dan panik segala macam, tolong jangan kasih target yang gak realistis untuk badan kalian sendiri. Ketika rahim aja mengecilnya aja perlu sekitar 40 hari in average. Ini misalkan baru 30 hari udah ekspektasi badan kayak gadis. Balik lagi ya. Dulu mungkin. Hormonalnya aja belum back to normal misalkan. Belum kalau breastfeeding, ada prolactin yang bikin badan kita lebih mostly water retention. Yang tendensinya lebih bikin kita cravingnya naik karena kan minta kita makan. Jadi dari segi fisiologis aja badan kita tuh udah memang disuruh makan. Karena untuk surviving bayinya kan. Recovery dan juga balikin. Iya, recovery-nya juga beda. Dan tugas utama badan pada periode itu kan recovery pasca melahirkan dan providing makanan buat si bayi. Gitu. Tapi kan aku gak menyusui, tapi kan secara naturalnya badan kita tetap memprepare itu. Bukan berarti kamu stop menyusui artinya semua hormon akan back lagi ke normal dalam 2 minggu setelah melahirkan, tetap enggak. Ada waktu yang kita gak bisa hacking meskipun kita disiplin luar biasa. Meskipun kita mau oplas atau langsung, enggak bisa. Take your time. Sekali lagi kita mengendut 9 bulan, so expecting at least setengah periode itulah. 3 bulan, 4 bulan dari itu. Untuk kalau kalian pengen fat loss, atau kalian pengen mungkin balikin perut, apalagi balikin perut itu susah ya. Karena itu teknikalnya dalam. Core breathing, TVA muscle, pelvic floor, diaphragma breathing, itu teknik yang berat. Tidak semua orang bisa nafas. Beberapa orang bisa vakum, beberapa orang bisa kegel, tapi kalau halus yang 36 derajat yang nafas tabung itu, tidak semua bisa dalam waktu 1 minggu. Dan itu ada spesifik trainingnya juga kan ya? Ada. Nah, bahkan coachnya aja kan harus certified khusus di situ juga. Oke. Karena itu teknik nafasnya berbeda. Beda ya? Iya, tidak mudah. Selain dari hamil tadi, ada PCOS ya? Yes. Nah mungkin. Aku PCOS. Ya. Brand ambassador PCOS Indonesia. Ini salah satu hormonal disorder yang dapat diidap wanita. Ada nggak pengaruhnya ke Vintage Journey? Mungkin dari pengalaman Kak Yulia selama ini gitu, dan how do you
survive it sampai sekarang yang ya udah bisa lewatin itu. Iya. Dulu 2 periode ya, zaman aku belum memahami mendalam dan zaman sudah memahami. Zaman belum aku memahami, ngaruhnya ya karena placebo lagi. Karena kan aku percaya orang yang PCOS itu body fatnya akan lebih tinggi dan susah untuk fat loss segala macam. Jadi ya subconsciously effort aku pun mengikuti dengan belief system itu gitu. Tapi setelah aku memahami sebenarnya outcome-nya sama-sama aja. Ketika aku fat loss, sama kok speed dan outcome-nya dengan orang-orang yang tidak PCOS fat loss. Building muscle juga sama. Aku pun pakai kontrasepsi, PCOS pakai kontrasepsi, tidak berpengaruh secara signifikan. Masih normal gitu. Tapi yang berpengaruh itu lebih ke yang indirect sih, sepengalaman aku. Karena orang yang PCOS itu kan hormonal imbalance, balik lagi estrogennya, androgennya tinggi, estrogennya imbalance, itu ngaruh banget ke mental health. Biasanya kita lebih pesimistik, not everybody, tapi dari aku dan yang aku lihat di sekitar, orang yang PCOS itu lebih pesimistik, mood swingnya lebih. Karena kan menstrual cycle kita juga nggak bisa dipredik, bisa 6 bulan sekali. Jadi bisa ini ya. Tell face-nya coba. Even with kayak healthy eating itu segala masih agak nggak bisa dibahas. Ada spektrum ya. Ada yang orang PCOS-nya tidak terlalu parah ketika mereka mengganti lifestyle, mereka lifting weight itu hormonalnya membaik. Yes, tapi ada juga yang beberapa yang spektrumnya kenceng banget nih. Ketika aku mau lifestyle seperti apapun, PCOS tidak membaik. Pakai kontrasepsi membaik, tapi ketika di USG yang intravaginal itu masih kelihatan polisistiknya itu banyak banget. Banyak. Iya. Tapi at least better lah ya. Better lebih ke simptomnya. Kayak mood swingnya, terus mungkin depression moodnya, itunya membaiknya jauh. Rambut kan rontok banget ya sampai pitak. Suhu hot flashes. Jadi kalau dibaca-baca simptomnya mirip orang yang sudah mendekati menopause sebenarnya. Kayak badan tuh panas. Kayak di ketiak di sini tuh bener-bener kayak ada heat yang keluar, terus temperamen, rambut rontok. Apa yang kalau harus kita kayak alert gitu loh pas lagi ada simptom ini, terus kita lebih baik cek itu apa aja, mungkin biar teman-teman pada tahu juga kali. Pertama kan menstrual cycle tidak konsisten, tapi tidak selalu. Ada dan itu case-nya sahabat aku sendiri. Dia mensnya teratur, tapi aku udah ngeliat simptom yang lain yang akan aku sebutin nanti. Dan ternyata bener dia PCOS. Simptomnya apa? Biasanya rambutnya banyak, thick hair, jerawat sih, acne, rambut rontok ekstrim. Itu simptom yang mungkin bisa dilihat secara kasat mata ya. Itu. Terus kalau yang gak secara kasat mata yaitu mood swing, low self-esteem, demotivated terus, kayak pesimistic, lemes. Makan lemes, nggak makan lemes. Jadi habis kenyang, lemes. Lapar, lemes juga. Berarti lebih baik dicek aja kalau kayak gitu. Iya, early. Cek USG aja dulu, nggak harus yang USG biasa dulu. Kalau USG biasa nggak kedetek, kalau memang soalnya di Indonesia kan regulasinya kalau pakai USG yang melalui vagina kan tidak boleh kalau belum menikah. Which is kadang untuk beberapa case ya lebih jelas kan sebenarnya kalau USG-nya kameranya masuk ke dalam kan gitu. Konsul ke spesialis kandungan. Oke. Ya itu terkait PCOS. Tadi berarti dari fitness juga ya ngaruh nggak ngaruh ya, tergantung lebih ke. Iya, indirectnya ngaruh banget ya. sih. Iya. Karena ketika udah kita motivasinya hilang kan susah ya. Beberapa orang juga yang nonton mungkin seorang ibu nih Kak. Kak Yulia juga kan udah menjalani ya. Bagaimana cara atau sebenarnya sesignifikan apa peran seorang ibu dalam menjaga kesehatan dan fitness level seorang anak, dan apa aja yang udah Kak Yulia lakuin selama ini? Oke. Peran ibu di fitness anak besar ya? Besar. Ya ibu bapak ya, tapi ini spesifiknya ibu ya? Ibu besar, karena anak aku laki-laki ya, aku melihat anak aku sih lebih copying lifestyle bapaknya. Karena kan masculine figure ke masculine gitu. Tapi kan anak ini sebenarnya lebih, jadi gini. Ketika kita berharap anak kita ini punya lifestyle yang healthy, kita harus melakukan karena anak itu copycat. Dia akan belajar dan dia akan menginstal programnya itu melalui mengcopy apa yang ada di lingkungannya, bukan dengan apa yang kita perintahkan. Ya. Kalau aku bilang ke anak aku, maukah kamu harus makan sayur? Tapi aku sama Scott gak pernah makan sayur. Dia akan confused. Ada yang namanya cognitive dissonance. Jadi kayak, what? Environment aku menyatakan yang normal itu tidak makan sayur. Tetapi mama aku memerintahkan aku makan sayur. Nah, cognitive dissonance itu yang bikin anak struggle.
Tapi ketika kita makan sayur, maukah akan melihat ya recording. Even nggak Sistemnya disuruh. Iya. Dia akan melihat bahwa normal things itu makan ada sayurnya. Nanti dia recording di subconscious dia dan ya masalah dia mengikuti atau enggak ya karena kan perlu waktu ya. Namanya anak kan agak repot ya kalau sebatas sayur doang gitu. Nah untuk olahraga juga kayak gitu. Meskipun dia belum melakukan olahraga, tapi subconsciously aku udah bisa lihat bahwa dia sudah banyak menginstal informasi tentang olahraga. Oke. Contohnya, pas kita lagi masak steak, Scott beli steak gede banget, tebel. Dia pencet-pencet gini, Mami, it's like your butt. Dia bilang kayak gitu. Berarti kan dia ngerti kalau buti aku tebal dari muscle. Jadi dia pencet-pencet, oh dia at least sudah paham. Oh kalau muscle itu thick and strong and everything like that. Jadi dari hal-hal kecil kayak gitu dia udah bisa ngerti gitu fungsi muscle itu apa. Yang penting kita install aja dulu. Masalah dia melakukannya kapan, dia akan melakukan dengan sendirinya. Kita nggak usah terlalu stres kayak kapan sih dia mulai olahraga, kapan sih dia mulai makan sayur. Install aja dulu programnya. Show ya, not tell ya. Ya show. You do it, dia menonton, nanti dia akan mengikuti dengan sendirinya. Oke. Sebenarnya pertanyaannya masih banyak, tapi mungkin kita bahas sedikit lagi aja ya. Ada beberapa pertanyaan lagi ke depannya. Ini fun question nih. Ini fun question. Udah disiapin. Jadi untuk kita misalkan cowok nih ya. Misalnya kita olahraga gitu. Okay. Kita punya cewek nih. Dia nggak olahraga nih. Oke. Ya tapi kan gak mungkin dong dengan kalau misalkan dia nggak olahraga udah gue pindah lah ke cewek, nggak mungkin. Kita maunya dia olahraga kan. Oke. Kita udah olahraga tapi dia nggak mau gitu. Gimana nih cara paling aman buat cowok, at least buat influence ceweknya lah buat mulai healthy lifestyle gitu, biar dilihatnya juga enak, biar nanti juga lebih sehat gitu, tanpa nyakitin perasaannya. Iya, tanpa tersinggung. Iya. Atau nggak follow Kak Yulia dong gitu aja kali. Biar aman. Itu bisa backfire sih. Oh bisa backfire ya? Ya nanti kayak, kamu comparing aku sama Waduh, dia. ya. Kamu ngapain Gimana? selama ini kamu liatin Instagram dia. Wah. Ya. Menurut Kak Yulia gimana nih cara paling aman dari... Oke, let's talk a little bit deep, okay? Oke. About psikologi ya. Oke. We cannot change people. So forget about it. Udah aku pulang. Berarti dari awal dong milihnya. Enggak, it's serious. Maksudnya gini, keputusan manusia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kalau kita lihat dari core banget psikologinya adalah dari avoiding the pain. Itu yang paling core yang bikin manusia memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi gini, ketika pacar kamu perempuan atau pasangan aku misalkan Scott gitu ya. Aku pakai analogi mungkin Scott aja ya. Ini kayak kalau cowok tuh biasanya lebih Susah ya? aman, Oke, lebih udah, aman biasanya. Misalkan- Ervan gitu. Laki-laki punya cewek siapa namanya Regina misalkan, oke. Nah, misalkan Regina, pinjem ya namanya ya Re. Anggap aku cowok, Regina pasangan aku. Oke, Regina. Nah, untuk Regina ini, ketika dia melihat gym atau membayangkan gym atau dia berangkat ke gym, tidak in conscious way, tapi in subconscious way, dia melihat itu sebagai sesuatu yang painful. So subconsciousnya akan avoiding dengan apapun alasannya yang tidak disengaja, karena itu subconscious action, subconscious decision. Karena yang dipersepsi oleh alam bawah sadarnya Regina bahwa pergi ke gym adalah sesuatu yang mengancam. Mengancamnya apa? Bisa fisikal, bisa psikologi. Mungkin dia pernah diet bertahun-tahun dan dia gagal. Jadi ketika dia balik lagi ke gym, dia sangat takut mengalami lagi pengalaman si kegagalan itu lagi. Which is again subconscious. Tidak benar-benar dipikir, nanti kalau aku ke gym aku gagal lagi. No. This is subconscious decision. Jadi, selama persepsi Regina ini bahwa gym atau fitness atau olahraga adalah sesuatu yang mengancam, yang harus di-avoid oleh alam bawah sadarnya, apapun usaha kamu atau kita sebagai pasangan laki-laki, gak akan ada yang bisa bikin dia berubah. Karena insting manusia adalah untuk survive dan avoiding the pain. Bukan untuk menjadi lebih cantik, menjadi lebih kaya. No, insting kita untuk survive, berada di kondisi dan tempat dan psikologi yang safe. Terus kapan nih Regina bisa ke gym? Iya itu. Ketika persepsi pain dia berubah. Saat dia melihat dan merasa, alam bawah sadarnya ya, bahwa tidak ke gym Lebih painful kan? painful. Lebih painful lagi. Misalkan dia tiba-tiba overweight naik 30 kilo. Setiap hari dia struggling dengan cermin, dengan baju. Wah, dia complaining. Akhirnya, mana yang lebih painful sekarang? Weight-nya dia kan. Ketika dia punya sesuatu yang lebih painful dan dia ingin avoiding itu, dia baru nanti bisa mulai probably ke gym. Itu baru probably loh. Kan bisa juga dia self-sabotage yang lain. Iya. Mungkin dia hanya diet ekstrim dan lain-lain gitu. Jadi, selama manusia itu
alam bawah sadarnya masih ngeset hal tersebut sebagai pain point, nothing that we can do to make them change. Until they change their own pain point. Sampai mereka mungkin ketemu ya Pain point lain pain yang point ingin lain. mereka avoid. Ya being the same yang dengan keadaan dia itu lebih sakit daripada berubahnya. Interesting. It's really complex. Dan itu juga mungkin baca buku dia judulnya Let Them Mel Robbins. Bukunya baru, di situ ngebahas tentang, ada satu bab yang ngebahas kita nggak akan pernah bisa merubah orang. Deep. Karena semakin kita push untuk orang itu rubah, semakin dia merasa threatened. Ya, nggak diterima kan? Semakin merasa bahwa comfort zone dia itu kayak diganggu. Ini kan safe zone dia secara psikologi. Aku ngomong secara bener-bener danger yang fisik ya. Secara psikologi ini kan safe dia di sini. Kalau aku ke gym aku kan takut kecewa lagi. Kalau aku ke gym aku takut gagal lagi. Kalau ke gym aku takut entahlah apa. Ini safe zone aku loh sebagai perempuan. Tiba-tiba pasangan aku masuk, ayo kamu keluar. Aku merasa kamu sebagai laki-laki harusnya kamu tuh protecting aku, tapi kamu malah paksa aku keluar ke sesuatu yang nggak safe. Padahal laki-laki harusnya bikin aku justru lebih safe. Again, not conscious conversation, tapi subconscious conversation. Jadi ya agak lebih. It's not. Nggak ada easy way sih, tergantung orang masing-masing. Oke, ini pertanyaan terakhir buat Kak Yulia. Kalau butuh waktu buat mikir, boleh. Kalau misalkan buku Kak Yulia semua hilang, semua post sosial media hilang, dan Kak Yulia cuma bisa kasih beberapa sentence saja ke mereka, apa yang Kak Yulia pengen kasih tau mereka? Oke, kayaknya aku tahu mau ngomong apa. Psikologi tapi ya. It's okay. Filosofis juga boleh. Filosofis juga boleh. Lebih suka ya. Stoik juga boleh. Wow. Kita as a human, kita nggak mungkin pernah puas. Bukan karena kita manusia yang tidak bersyukur atau karena kita manusia yang kurang spiritual, tapi memang kita didesain untuk terus bergerak. Jadi ketika kalian punya suatu goal, apapun itu mau goal fitness, goal diet, goal bisnis, terserah. Ketika ngeset suatu goal, misalkan goal aku A, jangan pernah berekspektasi ketika kita sampai di goal itu, kita akan feeling enough, dan kita akan merasa sangat safe, dan kita akan merasa sangat cukup. Karena itu ekspektasi yang tidak tepat dengan mekanisme kita sebagai manusia ini. Jadi ekspektasinya adalah, oh aku tahu nih ketika aku achieve goal itu, aku akan sangat puas dan bahagia dalam short period of time, which is beda-beda tergantung achievementnya. Setelah itu, pasti aku akan kembali ke baseline. Homeostatis juga ada di psikologi. Back ke baseline, lalu kita mulai fokus ke aiming sesuatu yang baru lagi. Terus kalau udah gitu gimana dong? Kita non-stop pengen achieving terus, kapan bahagianya? Makanya, carilah goal yang journey-nya itu bisa kita nikmati dan kita kenang. Ini penting. Bukan cuma nikmati, kan banyak orang bilang hanya nikmatin saja. Kita harus bisa nikmatin dan kita kenang. Karena kalau di psikologi ada istilah yang namanya memory dividend. Happiness dividend. Jadi kita itu merasa fulfilled dan merasa puas dan merasa bahagia dengan si koleksi dividen dari memori-memori yang kita invest di masa lalu itu. Jadi bukan dari achievement-nya, dari memorinya. Nah, jadi ketika nanti mungkin kita setengah tua atau udah tua banget, journey-nya ini bisa kita panen happiness-nya anytime. Jadi pas kita fitness, misalkan contohnya aku nge-gym. Pilih gym yang happy. Aku ada sahabat aku, ada Kim, ada Ninda. Ketika aku tua, yang aku inget tuh bukan, oh buti aku nambah 5 cm. Itu secara dividen memori, secara psikologi kurang powerful. Tapi aku ingat, oh ketika di sela-sela hip thrust, aku joget-joget sama si Kim di pojokan loker bikin video yang gak jelas. That's sweet. That's alive gitu, feeling alive. Jadi carilah goal apapun itu yang journey-nya again bisa kita nikmati and bisa kita kenang buat dividen memory. Oke, Yulia Bachun everyone. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai sini. Saya Udari Senjaya, sampai jumpa di video yang selanjutnya.